Sobat Lefsi, kembali bersama aku Nisa dari Laboratorium Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing nih terkait bersama cita menggapai prestasi. Jadi nanti kita bakal kulik-kulik nih mulai dari proses sampai bagaimana teman-teman ini nanti menggapai prestasinya begitu. Oke, tapi karena sudah terlihat juga ya, jadi aku nih nggak sendirian nih teman-teman. Akan ada teman-teman keren aku untuk mendampingi sesi sharing kita pada kali ini. Nah, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih. Dari sebelah kanan aku nih ada Kak siapa sih dan kira-kira apa nih prestasinya? Halo Sobat Lepsi, perkenalkan nama aku Felda dari Psikologi Angkatan 2023. Kebetulan kemarin aku habis mendapatkan juara 3 lomba LKPI yang diselenggarakan oleh BEM Psikologi Unisba. Oke, jadi ada Kak Felda yang kemarin baru menang juara 3 LKPI. Oke, nah mungkin selanjutnya ada Kak siapa nih? Halo Sobat Lepsi, perkenalkan nama aku Berningga Aisyah yang kebetulan kemarin dapat kejuaraan peringkat 2 karya tulis ilmiah psikometri yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Temu Nasional APSI LPTK. Nah, berarti samping Kak Felda ini ada Kak Bening ya, yang kebetulan kemarin juara 2 nih, psikometri KTI gitu. Oh, berarti sama-sama di Bandung nih ya Kak? Pertama, tadi dari Kak Felda kejuaraannya di Unisba gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Bening sendiri diselenggarakan oleh UPI ya. Oke, baik-baik. Sekarang kan berarti ada di angkatan 2023 ya Kak. Nah, itu berarti semester 5 ya. Oke, nah mungkin bisa review dikit nih, gimana sih semester 5 itu Kak? Dari Kak Bening dulu. Oh, dari aku dulu. Oke, kalau dari aku pribadi semester 5 nih, wow, ya. maksudnya wow itu ya karena tugasnya lebih beragam. Terus juga ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan, kayak misalnya di semester depan itu ada yang harus KKN, terus juga harus nyiapin magang juga, dan tugas-tugasnya juga yang bentuknya project. Itu cukup wow sih kalau aku pribadi. Oke, wow gitu ya. Nah, kalau dari Kak Felda sendiri nih kayak apa nih? Mungkin 11-12 ya sama Kak Bening, lebih ke bagi waktunya itu yang agak susah karena tugasnya kan nggak cuma tugas kuliah aja, tapi ada project, belum nanti laporannya juga, kayak gitu sih Kak. Oke, jadi 11-12 ya, memang cukup hektik gitu ya di semester 5 ini. Tapi keren sekali nih, masih bisa berprestasi. Nah, mungkin kita akan lebih sharing-sharing nih gimana sih Kak, dari mulai prosesnya sampai mungkin kakak-kakak ini dari Kak Felda ataupun Kak Bening ini menggapai gitu prestasi tersebut. Nah, mungkin kita kulik dari motivasi dulu ya Kak. Nah, kira-kira tuh apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk bisa berprestasi gitu di kehidupan kampus ini, kan selain berarti kan menambah gitu ya, selain daripada akademik kampus juga untuk berprestasi di luar gitu. Mungkin boleh dari Kak Felda dulu. Kalau dari aku mungkin motivasinya itu karena dari awal masuk kuliah aku tuh udah ada planning gitu. Jadi kayak di semester awal aku mungkin mau fokus ke organisasi dulu. Terus di semester selanjutnya aku mau fokus ke lomba. Jadi kayak biar pengalamannya itu nggak cuma dari satu sisi aja, tapi ada dari beragam sisi gitu sih Kak. Oh, oke. Jadi kayak karena udah di planning juga gitu ya kalau dari Kak Felda sendiri. Jadi udah termotivasi karena saatnya ini time aku buat berprestasi gitu ya di luar akademik kampus gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dari Kak Bening kayak gimana tuh? Kalau dari aku sendiri sih, ya terutama ini ya nambah pengalaman. Soalnya memang dari semester sebelumnya tuh nggak yang terlalu fokus atau into ke bidang akademik kayak perlombaan kompetensi kayak gitu. Jadi karena selagi ada kesempatan, terus juga kebetulan ini karena tim kelompok juga gitu, bareng-bareng sama teman, terus lombanya juga aku paham nih aku harus apa gitu untuk lombanya, jadi ya dicoba lah begitu. Oke, jadi mencoba juga gitu ya Kak, salah satu juga tadi kayak menambah pengalaman gitu. Jadi benar juga sih kalau selain kita di kampus kita juga kayak tahu gitu kan dunia perlombaan itu mungkin seperti apa track recordnya. Nah, kalau misalnya dari yang kemarin itu berarti persiapannya tuh kayak apa sih Kak? Dan kalau misalnya prosesnya itu tadi ya berarti itu tuh seperti apa gitu. Mungkin dari Kak Bening bisa dijelasin dulu.
persiapan ya. Bisa cerita nih kayak persiapan lombanya tuh bagaimana, mungkin dari cari infonya mungkin ya kan dari awal banget kan tahu dari mana gitu-gitunya. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri itu kebetulan kan setiap ada perlombaan atau kompetisi itu di grup angkatan suka ada informasi ya, suka di share-share gitu sama admin prodi atau sama dosen di sana. Nah, ngelihat ada poster itu kayak wah menarik nih bisa dicoba. Cuman karena kebetulan waktu itu masih nggak yang terlalu seambisi itu gitu untuk tapi ternyata dipikir-pikir boleh juga nih, dan aku juga nggak sendirian, juga ada teman-teman aku yang ngebantuin di kompetensi itu sendiri gitu. Terus untuk persiapan yang lainnya lagi karena di perlombaan itu sendiri boleh menggunakan tugas kuliah di semester-semester sebelumnya itu, jadi karena menurut aku dan teman-teman aku bahwa topik yang diangkat ke perlombaan itu suatu topik yang menarik dan jarang, belum ada yang ngembangin gitu. Nah, bisa jadi peluang nih buat kita yang belum pernah mau nyoba lah istilahnya gitu kan. Ditambah juga karena topiknya itu masih topik yang baru, itu mungkin bakal jadi peluang chance untuk dapat perhatian si penilainya gitu. Alhamdulillah juara juga gitu kebetulan waktu kemarin. Oke, jadi kalau misalnya dari Kak Bening sendiri emang nyari informasi awalnya itu dari grup-grup angkatan gitu ya, ataupun kayak dapat informasi dari ada nih lomba yang bisa aku ikutin gitu, dan ternyata menarik juga ya Kak Bening ini mengambilnya dari mata kuliah gitu ya, jadi kayak surprisingly dari penelitian-penelitian yang kita lakuin di mata kuliah itu bisa dijadikan lomba juga gitu ya Kak Bening. Betul sekali. Oke, menarik. Nah, mungkin kalau misalnya dari Kak Velda sendiri gimana tuh Kak persiapan atau proses dari lombanya itu sendiri? Kalau dari aku sendiri, jadi awalnya aku tahu lomba itu tuh dari teman. Nah, temanku kan bilang nih, ada lomba ini nih, coba ikut Vel gitu. Nah, kebetulan aku tuh melihat potensi yang ada di dua temanku ini. Terus kayak aku ngerasa bisa nih diajak kelompokan. Terus aku coba tanyain ke mereka dan ternyata mereka mau. Dan di awal itu kita nggak langsung ngirim full papernya, tapi kita ngirim abstrak dulu. Jadi kita nyiapin buat lebih ke abstraknya, baru nanti nyiapin full papernya. Oke. Jadi kalau misalnya Kak Velda dapat info dari teman gitu ya, terus habis itu ngajak untuk kelompokan. Jadi kalau misalnya yang berarti prestasi Kak Velda yang terakhir itu berkelompok juga gitu ya? Iya. Oke, berkelompok. Nah, kalau misalnya dari lomba-lomba kayak gitu nih, kakak-kakak, itu ada nggak sih kayak dosen yang mengampunya gitu, atau dari teman-teman sendiri yang langsung nih nanya atau follow up langsung gitu ke dosen, atau jadi kayak sudah adakah dosen pembimbingnya atau kayak mencari sendiri atau seperti apa tuh? Dari Kak Bening. Dari aku sendiri, karena waktu itu aku juga diinfoin sama teman aku kalau ada dosen yang nawarin lomba yang sama itu. Terus karena dosen kayak menawarkan kan berarti ngasih kepercayaan lah buat kita gitu buat ikutin lomba. Nah, terus dari situ kita nyari dosen pengampu sendiri. Nah, kebetulan kalau di psikologi UNY itu sendiri tuh dosennya tuh welcome kalau misalnya kita mau minta mereka beliau-beliau untuk menjadi dosen pengampu atau dosen pembimbing di perlombaan-perlombaan seperti itu. Oke, jadi kayak welcome juga gitu ya dari dosen-dosen psikologi UNY sendiri. Kalau misalnya dari Kak Velda? Kalau awalnya itu kan kita nyari infonya sendiri ya, dan dosen-dosen pun nggak tahu kalau ada lomba itu. Nah, awalnya kita juga nggak kepikiran untuk minta nyari dosen pembimbing. Cuma akhir-akhir itu akhirnya kita nyoba nyari dosen pembimbing karena kita ada kebingungan di bagian buat presentasinya gitu. Oke, jadi kalau misalnya di Kak Velda sendiri tuh nyusun awalnya itu berarti memang sendiri gitu ya. Terus habis itu mungkin membutuhkan nih sudah kayak ada dosen yang perlu kita konsultasikan gitu baru dicari gitu ya. Oke, berarti bisa juga nih kan kayak sebenarnya kalau misalnya mau di draft sendiri dulu prestasi yang mau kita gapai itu juga bisa gitu ya. Ntar kita kan tadi kata Kak Bening juga kan dosen-dosen di psikologi ini kan welcome gitu ya. Jadi kayak sangat terbuka pasti untuk apalagi untuk prestasi mahasiswanya gitu ya. Oke, nah
kalau misalnya tadi udah di awal mula prosesnya nih teman-teman. Nah kalau misalnya kedepannya itu kan pasti berjalannya dinamika itu ada tantangan-tantangannya ya kak. Bener apa bener nih? Bener ya. Bener. Oke. Nah ini mungkin dari aku atau teman ataupun sobat Lepsi juga penasaran nih. Kira-kira apa aja sih tantangan yang ada saat teman-teman itu meraih prestasi teman-teman gitu. Nah mungkin bisa dari Kak Velda dulu. Untuk tantangannya mungkin lebih ke nyari responden Oh Kak. oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, gitu kalau Iya, nyari bener. responden itu cukup susah. Nah, Hmm. jadi waktu itu kita minta tolong ke teman-teman yang udah bantuin kita untuk mengisi Google Form untuk disebarkan lagi ke teman-teman yang lain. Oke. Kayak gitu. Terus sama waktu mau presentasi. Jadi karena sebelumnya kita itu belum punya pengalaman untuk presentasi yang full paper itu, kita minta tolong ke dosen buat bantuin kita. Kira-kira presentasinya tuh harus gimana, karena presentasi itu harus dibawakan dalam waktu sekitar 7 menit seingat saya. Jadi kan itu waktu yang cukup singkat ya. Jadi kita minta tolong ke dosen untuk membantu kita supaya materi kita itu bisa masuk dalam 7 menit itu. Gitu sih Kak. Oke, berarti kalau misalnya dari Kak Velda sendiri mungkin kendalanya itu ada di responden dan bagaimana presentasi itu ya Kak. Jadi kayak kalau dari responden itu memang ya kayak sepertinya kendala ini ya teman-teman, kayak kendala kita semua gitu ya. Kalau penelitian itu kan responden tuh memang harus mencukupi gitu ya, kayak berapanya. Jadi itu juga pasti jadi struggle gitu ya, tantangan. Cuman tadi Kak Velda juga sudah menyebutkan nih bagaimana solusinya gitu kan, bisa di PC gitu mungkin temennya ya, jadi di floorin ke semuanya gitu biar sama-sama bisa mengisi begitu. Oke, kalau misalnya dari presentasi juga tadi udah udah dilatih gitu ya bahasanya ya Kak, biar bisa tuh 7 menit itu mempresentasikan semuanya. Nah menarik. Nah kalau misalnya dari Kak Bening gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri karena kebetulan KTI-nya KTI psikometri ya, Oh, kayak oke. waduh gitu. Itu pengembangan alat ukur terkait kemampuan spasial, berstimulus taktil buat individu tunanetra total. Jadi dari judulnya aja kayak wah itu buat individu tunanetra total nih, sedangkan kita kan mahasiswa psikologi. Nah untuk kesulitannya sendiri itu karena kita ilmunya tuh masih belum terlalu banyak soal gimana sih menyediakan suatu media yang benar-benar sesuai gitu untuk individu tunanetra total itu seperti apa begitu. Nah, kalau untuk menghadapi tantangan tersebut, karena kebetulan kami juga bagi-bagi tugas gitu ya di kelompok itu, jadi salah satu dari kami itu dan beberapa dari kami juga itu mencari informasi kayak tanya-tanya ke dosen, terus dari dosen diarahkan kenal sama dosen pendidikan luar biasa gitu. Jadi untuk tanya-tanya kayak lebih teorinya yang cocok itu seperti apa, terus juga pengembangan alat ukur yang bisa sesuai gitu, benar-benar si alat taktilnya ini tuh bisa benar-benar keraba dengan jelas lah gitu dengan oleh si individu tunanetra total itu juga, dan dibantu beberapa mungkin ada waktu itu salah satu mahasiswa PLB juga yang bantu kami gitu waktu itu buat ngejelasin gimana. Oke, baik. Jadi karena yang Kak Bening nih ambil nih temanya cukup sangat unik ya. Jadi kayak butuh spesifikasi gitu. Ya, mungkin tadi betul. juga sampai dibantu oleh teman-teman PLB gitu ya. Jadi kayak bagaimana memakainya gitu, ataupun kayak itu sudah pas belum gitu untuk teman-teman tunanetra gitu. Oke, ini temanya cukup unik, jadi struggle-nya juga berbeda gitu ya, kayak dari segi itu ya mungkin teori juga harus lebih disesuaikan begitu. Oke. Nah tapi kalau misalnya kendala-kendala lainnya itu ada nggak teman-teman, kayak misalnya mungkin di teman-teman ini juga kan saat ikut lomba gitu ya, itu kan teman-teman juga masih berkuliah gitu ya. Jadi kayak aku penasaran nih, kayak gimana tuh cara bagi waktunya, karena kan itu pasti akan meluangkan waktu kan untuk ya mungkin kita juga tidak dipungkiri ada tugas gitu, ataupun kayak teman-teman kan lomba gitu. Nah berarti kan harus prepare siapan apa-apa gitu. Nah itu seperti apa tuh teman-teman? Mungkin boleh dari Kak Bening dulu. Oke, tantangan di luar itu ya berarti tadi. Iya, mungkin salah satunya dari manajemen waktunya seperti apa.
Betul, salah satunya tuh manajemen waktu sih, karena memang kebetulan berbarengan di semester tersebut tuh aku memang mengikuti organisasi. Oh, Gak terlalu oke. banyak, cuman ya satu aja gitu di prodi, di jurusan. Meskipun posisinya waktu itu lagi libur semester, tapi kan nggak dapat dipungkiri kalau yang namanya organisasi pasti ada aja kayak yang perlu dibahas, rapat meskipun rapat online dan segala macamnya. Nah itu sih manajemen waktunya, kayak teman kelompokku pengen ngadain Zoom meeting di jam sekian yang kebetulan juga bertabrakan dengan rapat online aku dengan departemenku di organisasi itu gitu. Paling kalau untuk manajemen waktunya sendiri aku kayak udah menentukan sih kira-kira misalnya di hari apa di jam berapa itu udah ada janji buat bahas KTI psikometri itu dengan teman-teman kelompokku. Nah kalau misalnya memang udah ada janji dan di jam segitu, berarti untuk mengadakan rapat online dengan organisasi itu ya di waktu yang lain gitu biar nggak bertabrakan gitu. Itu kalau misalnya soal antara organisasi sama tim kelompokku. Nah, kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari kayak misalnya ada tugas atau misal pekerjaan rumah juga waktu itu karena kebetulan lagi libur ya, aku juga bisa nentuin kira-kira di jam sekian aku harus ngerjain apa. Terus selanjutnya aku harus ngerjain apa. Jadi kayak ada schedule-nya sendiri gitu. Oke. Jadi kayak terorganize dengan dengan struktur gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya Kak Bening sendiri juga ternyata saat itu bukan kehidupan kampus saja ya, maksudnya bukan akademik saja, tapi ada organisasi juga gitu yang dipegang. Wah, berarti cukup harus disiplin ya Kak. Maksudnya manajemen waktunya gitu. Kalau Kak Bening udah bahasanya nge-schedulein gitu ya Kak, berarti itu kan tidak ada yang terlewat gitu atau gimana tuh? Apa pernah nih ada kelewat gitu? Karena kan misalnya kita udah ngejadwalin nih kan, terus habis itu kayak aduh kelewat nih ternyata, nah itu apa nggak pernah nih? Kalau nggak pernah keren banget nih kan, keren banget. Tidak dapat dipungkiri manusia tidak sempurna ya teman-teman, pasti ada beberapa hal yang kelewatan atau nggak dikerjain bahkan sama sekali, misalnya entah itu ketiduran, entah itu ternyata ada di luar schedule itu sendiri, di luar prediksi aku gitu ketika mau ngelakuin itu, ternyata misal ada satu hal yang perlu dilakuin juga pada waktu itu, jadi ada. Oh ada ya pasti. Terus habis itu kayak gimana tuh Kak Bening cara ininya? Atau kayak setelah selesai kerjaan itu gitu, kayak misalnya mungkin ya belum ngerjain tugas nih malamnya, paginya langsung dikerjain gitu. Seperti itu kah? Atau kayak ada cara unik nih mungkin Kak Bening? Kayak misalnya bertubrukan soal Zoom meeting ya, yang satu mau bahas tentang tugas dengan lomba itu, satu lagi mau rapat online. Nah, misalnya waktunya bertabrakan. Nah, karena waktu itu kelompokan, jadi aku dilihat dari skala prioritasnya terlebih dahulu, kira-kira kontribusi aku tuh lebih penting di mana, meskipun dua-duanya penting, tapi kan gak bisa dipungkiri ya, kita nggak bisa ngerjain dua hal berbarengan atau sekaligus, itu malah bikin fokus kita terpecah gitu. Nah, misalnya rapat online aku dilihat posisi aku di situ sebagai apa. Nah, kalau misal posisi aku di situ sebagai orang yang cukup penting di organisasi itu atau di departemenku sendiri, ya aku memilih untuk ikut Zoom meeting rapat online itu dulu. Nah, sedangkan kan kalau untuk lomba itu kan berkelompok ya, dan teman-teman aku itu bagi-bagi tugas. Nah, jadi kayak aku izin dulu ke teman-temanku buat gak ikut nimbrung buat bahas lomba-lombanya. Nah, nanti kalau misalnya rapat online udah selesai, aku bakal lanjut ke Zoom meeting dengan teman-teman kelompokku itu yang lomba itu gitu. Oke, jadi clear nih kalau misalnya dari Kak Bening sendiri berarti pakai schedule itu dan juga pakai skala prioritas gitu ya Kak. Jadi kayak dilihat juga nih di mana lebih pentingnya kita gitu. Ataupun kalau misalnya tadi kan Kak Bening juga tidak meninggalkan gitu ya. Jadi kayak tetap follow up gitu terkait lombanya, ntar progresnya seperti apa gitu dan apa-apa saja yang perlu Kak Bening lakukan gitu. Karena benar juga sih, karena berdinamika di kelompok gitu ya. Jadi kan kita bisa satu sama lain saling membantu gitu ya, mensupport. Oke, baik. Inspiratif sekali Kak Bening. Nah, mungkin bisa dari Kak Velda tuh seperti apa nih? Kalau dari manajemen waktu ya Kak, kalau dari aku sendiri kemarin tuh setiap kali kita mau ngerjain misalkan dari pendahuluan itu tuh kita kasih waktu, misalkan ngerjain pendahuluan itu 5 hari, dan di pendahuluan itu kan nanti dibagi-bagi lagi ya, jadi kayak kita ngerjainnya tuh per bagiannya kita, dan dalam waktu 5 hari itu pendahuluan udah harus selesai. Baru nanti kalau pendahuluan udah selesai kita lanjut ngerjain metode. Begitu pula dengan metode, pembagiannya itu dibagi per orang.
Jadi kayak si A ngerjain bagian yang ini di metode, si B ini, si C ini gitu. Jadi emang dibagi-bagi biar kita itu ngerjainnya lebih fokus dan bisa selesai tepat waktu gitu sih Kak. Oke, berarti kalau misalnya dari time management waktu kakak saat lomba itu kayak gitu ya, pembagian di kelompok itu di-deadline-kan juga gitu ya. Jadi Iya. kayak biar sama-sama selesainya bareng gitu, habis itu bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di kehidupan Kak Velda nih, kayak gimana tuh cara time manajemennya? Atau Kak Velda ikut organisasi juga yang lain atau enggak gitu? Habis itu kayak mungkin ada yang bertabrakan juga seperti Kak Bening gitu jadwalnya atau gimana? Seperti apa tuh Kak Velda? Kalau aku ikut organisasi tapi organisasi eksternal sama jadi aslep juga. Oke. Jadi kalau untuk pembagian waktunya itu mungkin mirip-mirip ya sama Kak Bening, kayak buat skala prioritas kira-kira apa yang harus mana yang lebih penting di antara ketiga itu, antara tadi organisasi terus aslep sama si lomba itu. Nah, kalau misalkan emang waktunya itu benar-benar bertabrakan, mungkin ya aku bakal pilih yang mana di situ tuh aku butuh kontribusiku tuh lebih besar gitu. Mirip-mirip sama Kak Bening sih Kak. Oh oke, berarti kayak kalau misalnya dari segi kehidupan kampus ini juga kayak mirip-mirip gitu ya Kak, karena Kak Velda juga ternyata memegang organisasi juga gitu ya, kayak dari skala prioritasnya itu mana sih yang kontribusi kita tuh yang paling besar tuh kita kedepankan itu dulu gitu ya. Nah kalau misalnya dari tugas sendiri berarti aman aja nih Kak Velda? Atau gimana nih? Sebenarnya agak susah juga sih ngaturnya, tapi biasanya ini kayak aku ngejadwalin waktu buat ngerjain tugas di waktu-waktu misalkan malam sih biasanya. Jadi kayak dalam malam itu aku harus ngerjain tugas ini dan harus selesai kayak gitu sih Kak, biar besokannya aku bisa ngerjain yang lain lagi gitu. Oke, jadi mendisiplinkan diri juga gitu ya, kayak udah ditargetin gitu waktunya seperti ini ya dikerjakan saat ini. Ini juga berkaitan banget ya berarti sama Kak Bening tadi yang ngejadwalin gitu kan, mau nggak mau berarti kita harus konsisten, harus disiplin gitu kan, biar ya semua pekerjaan kita tuh terlaksana dengan baik gitu ya. Oke. Nah tapi dari padatnya kegiatan kakak-kakak nih teman-teman, ini ada nggak sih titik terendah kayak misalnya mungkin di saat mau menggapai prestasi ini tuh kok aduh kayak berat banget gitu rasanya, apa mundur aja nih atau gimana, itu ada nggak perasaannya? Mungkin boleh nih dari Kak Velda dulu cerita gimana. Mungkin ada ya teman-teman, pasti sih itu. Kadang kan kita ada ups and down-nya juga kan. Jadi kadang kalau misalkan emang bener-bener lagi demotivasi, kita tuh bener-bener ngerasa kayak aduh kayaknya nggak sanggup apa nggak usah dilanjutin aja lombanya. Tapi di satu sisi aku ingat kayak udah sejauh ini nih apa perjuangannya, masa mau udahan gitu aja tanpa kita nerusin gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya diterusin walaupun ya dengan struggle itu tadi gitu Kak. Oke, jadi kalau dari Kak Velda sendiri tidak memungkiri ya pasti ada ups and downs tuh pasti ada gitu, tapi ya karena sudah bertekad gitu ya dari awal, jadi kayak mau nggak mau ya harus diterusin gitu. Benar kan bisa. Keren. Oke, kalau misalnya dari Kak Bening gimana nih? Sebenarnya kalau dari aku sendiri juga sama, nggak jauh berbeda ya. Umumnya mahasiswa seperti biasa itu kayak gimana. Nah itu yang paling titik terendah tuh pas misalnya demo. Demotivation kayak bahkan misalnya mau mulai pun sulit gitu. Nah kayak gitu. Jangankan ketika jalanin, mau mulainya juga udah udah kepikiran, aduh ini gimana, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh, aduh kayaknya udah nggak usah ikut aja deh kayak gitu misalnya. Itu sih yang paling bikin struggle-nya tuh di situ gitu. Oke. Nah saat kayak gitu kan tadi kalau Kak Velda tuh kayak ada ya kayak tekad ya udah gitu, mungkin harus jalan aja gitu, akhirnya dijalanin gitu. Nah kalau dari Kak Bening sendiri nih ada nggak misalnya kayak apa gitu mungkin coping Kak Bening gitu saat itu atau seperti apa? Biasanya kalau dari aku itu aku ambil waktu tenangku dulu, kayak aku pikirin kira-kira tuh apa sih yang bikin aku demot gitu. Misal aku nyari tahu kenapa kok aku nggak mau buat mulai, kenapa kok aku rasa minder buat ngelakuin hal itu gitu. Misalnya aku nemu titik kayak
oh aku minder tuh sebenarnya bukan karena aku nggak bisa, tapi karena aku tuh nggak berani buat mencoba. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalnya aku udah sadar akan hal itu, biasanya aku ngomong ke diri aku sendiri kayak, kalau misalnya mau kayak gini terus ya kapan mulainya, kapan nyobanya, kayak gitu. Toh aku nggak sendiri, aku punya teman-temanku juga yang sama-sama support, yang sama-sama bisa buat saling kayak membantu satu sama lain di dalam tim tersebut begitu. Jadi ya itu sih, perlu kenalin sama diri sendiri kira-kira apa sih yang bikin dia muat, terus ya Ya, jangan pasti gitu ya. gitu. Oke, berarti kalau dari Kak Bening sendiri tuh ya tadi ya mengenali dulu gitu dirinya. Kayak apa sih ini yang buat aku demot gitu. Terus dari situ kan Kak Bening tahu tuh solusi-solusinya dan dilakukan. Mungkin tadi juga ya kayak Kak Bening menyantumkan pikiran kayak aku harus berani nyoba gitu. Jadi kayak karena pikiran kuat itu juga, jadi Kak Bening bangkit lagi gitu ya dari keterpurukan itu mungkin. Oke. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang struggle-struggle ya mungkin kayak tadi juga proses itu udah sempat di-mention juga kan di awal, terus struggle-nya seperti apa, tantangan. Cuman mungkin biar aku dan teman-teman sobat Lepsi lainnya ini semangat nih buat menggapai prestasi itu kira-kira tuh bisa diceritain nggak nih dari Kak Velda ataupun Kak Bening nanti itu tuh pengalaman berharga atau benefit apa sih yang didapetin gitu dari proses menjalani lomba ini atau mungkin setelah lomba ini gitu. Mungkin boleh dari Kak Velda. Oke, kalau dari aku mungkin benefitnya itu jelas banyak banget ya Kak. Mulai dari pengalamannya, kita jadi tahu nih ketika lomba di sananya langsung, kita jadi tahu orang-orang itu kalau mempresentasikan hasilnya itu seperti apa. Yang awalnya mungkin aku nggak ada pandangan nih, sampai tadi kan nanya-nanya ke dosen tuh. Sampai akhirnya aku jadi tahu nih orang-orang di sana itu ketika mempresentasikan hasilnya itu tuh seperti apa. Terus habis itu relasi nih Kak. Relasi itu kan penting ya. Jadi ketika di sana kita tuh kenalan sama kelompok-kelompok lain juga. Nah, habis itu ketika setelah lomba, aku baru mengetahui kalau ternyata teman-teman kelompok-kelompok lain itu tuh sama-sama hebatnya gitu. Bahkan kayak mereka tuh sering ikut lomba. Itu yang membuat aku jadi termotivasi untuk ikut lomba lagi gitu. Gitu sih Kak. Oke, jadi kalau misalnya dari Kak Velda sendiri tadi benefitnya tuh kayak bisa dilihat langsung saat misalnya pelaksanaan lomba itu ya Kak Velda. Jadi kayak salah satunya juga itu motivasi itu berharga sekali juga ya. Kayak kita bisa dapat motivasi lagi loh untuk menjalani lomba itu dari mungkin tadi kumpul dari teman-teman. Habis itu ternyata mereka emang udah sering lomba gitu dan jadi kita juga kan kayak termotivasi dan semangat gitu untuk gapai lagi nih prestasi-prestasi berikutnya gitu. Oke, baik-baik Kak Velda. Nah mungkin dari Kak Bening nih kayak gimana nih benefit atau apa sih yang kayak wah bagus nih kalau terus-terusan berprestasi nih gitu. Oke. Kalau dari aku sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan apa yang disampaikan Velda. Cuman aku mau menambahkan beberapa kayak tadi pengalaman bener-bener soalnya dengan pengalaman itu kita tuh jadi tahu gimana sih rasanya kita berkompetisi dengan teman-teman di luar sana, apalagi dengan tadi presentasinya cuma 7 menit. Kayak wah ternyata di luar sana tuh banyak orang yang bikin kita mind blowing gitu dari lomba-lomba yang kita ikuti. Terus juga yang paling kerasa banget adalah belajar. Jadi kayak bukan belajar terkait gimana cara kepenulisannya aja, tapi belajar soal gimana tadi time management, bagi-bagi waktu, gimana biar tetap dikerjain meskipun bertabrakan dengan agenda lain. Terus belajar kayak misalnya ada sesuatu yang salah itu perlu direvisi. Terus juga belajar soal kita ternyata kita bisa lebih mengenal diri kita tuh, kita cocok nggak sih dengan lomba tersebut, kita enjoy nggak sih dengan lomba tersebut begitu sih. Oke, jadi kalau Kak Bening juga menambahkan gitu ya selain dari pengalaman yang ada, terus juga Kak Bening nih ikut belajar gitu secara tidak langsung ya kayak tadi memanage waktu gitu. Terus habis itu mungkin struggle-struggle yang lain yang ada dalam perjalanan ini itu pun menjadi pembelajaran lagi juga gitu ya Kak Bening secara tidak tersiratnya itu kita belajar lagi nih, oh ternyata banyak nih hal-hal yang masih perlu kita pelajarin gitu ya. Tadi juga kalau dari penelitian itu atau lomba itu tuh kita juga jadi tahu apakah kita tuh sesuai gitu sama lomba yang kita ikuti gitu. Oke, jadi cukup banyak ya dan ini pun jadi ini ya teman-teman
ternyata tuh benefitnya tuh bukan dilihat dari prestasi seperti kayak title-nya juara ataupun tidak. Itu selama kita berani mencoba untuk berprestasi tersebut, kita akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman baru juga gitu ya. Jadi kayak bener ya, mencoba dulu gitu kan, kita coba dulu gitu. Nah mungkin kalau misalnya kita nanti lebih sungguh-sungguh dan benar-benar melakukannya, try the best gitu ya, nanti ada nih bonusnya seperti juara, terus habis itu dan lain-lain halnya gitu ya. Oke, sangat-sangat menarik nih ya, soalnya kan dari Kak Felda ataupun Kak Bening ini nih dua perspektif yang berbeda gitu ya, dan dari dua lomba berbeda juga nih prestasinya, jadi kayak kita dapat insight banyak nih teman-teman. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, ada nggak sih hal berkesan yang nggak teman-teman duga atau bakal hadapin gitu dari seluruh proses persiapan yang panjang gitu di lomba ini? Mungkin boleh dari Kak Bening dulu. Oke, terutama ini ya lomba KTI yang psikometri ini itu kan untuk sebenarnya itu kan lombanya tuh ambil dari salah satu tugas mata kuliah waktu semester 4 ya. Nah, paling yang bisa aku ceritakan apa yang bikin pengalaman yang berkesan buat aku itu adalah ketika kita mencoba mempraktikkan atau mencoba si alat taktilnya itu, si medianya itu ke anak-anak atau individu yang sedang yang tunanetra total begitu, kayak gimana cara kita ngejelasin instruksinya biar mereka benar-benar paham. Terus kita sambil mandu megang tangan mereka, kayak misalnya ini sisi kanan, ini sisi kiri, coba dilipat, kalau misalnya dilipat terus kita putar balikan, kira-kira jawaban yang betul. Jadi ada beberapa, kita juga nyediain 4 media lain buat jawabannya, kira-kira kalau misalnya diputar balik itu diantara 4 jawaban yang udah kita sediakan, kira-kira mana yang betul gitu. Jadi kayak itu sih yang benar-benar bikin aku berkesan, kayak ternyata ada dunia lain yang belum aku tahu banyak gitu tentang hal itu, dan membuat media taktil atau membuat suatu hal yang bisa diraba benar-benar tergambarkan oleh mereka yang sama sekali belum pernah lihat, sama sekali belum pernah melihat, itu tuh gak segampang itu, karena mereka kan gak tahu bentuk segitiga itu seperti apa, gak tahu bentuk kubus itu seperti apa. Jadi kita harus benar-benar memandu dan mendeskripsikan itu tuh bidangnya tuh membentuk apa, bidang apa kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari Kak Bening sendiri sangat insightful dan mungkin aku melihatnya menyentuh hati gitu ya Kak, karena tema yang Kakak usulkan juga spesifik gitu kan, terkait tadi ya berhubungan dengan tunanetra gitu dan alat taktil tadi ya. Nah itu kan perlu terjun langsung gitu ya terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Oke, jadi sangat berkesan gitu ya Kak selama pembuatan KTI itu. Iya, betul. Oke, nah mungkin kalau dari Kak Felda nih apa nih hal yang berkesannya? Hal tidak terduga tadi ya Kak? Iya mungkin. Kalau hal tidak terduga, mungkin kan tadi awal ikut lomba itu kan karena dari teman, dan itu pun kita ikut iseng-iseng, tapi ternyata kita lolos nih sampai ke final, dan finalnya itu di Bandung. Jadi kayak kita, wah kita ke Bandung nih, itu yang bikin kayak kita tuh tambah semangat buat ngerjain ini full papernya. Jadi lebih ke itu sih Kak. Jadi yang awalnya tuh udah benar-benar demotivasi, mendapat kabar itu tuh jadi kayak ada motivasi baru nih buat lomba gitu Kak. Oke, jadi hal yang tidak terduganya juga kalau dari pengalaman Kak Felda ini adalah langsung offline gitu ya Kak. Tapi sebelumnya udah tahu belum kalau akhirnya itu akan offline? Sebenarnya kalau dari aku tuh awalnya nggak tahu. Tahu itu waktu udah ngumpulin abstrak. Jadi waktu udah ngumpulin abstrak, terus aku nyoba buka-buka lagi kan bukletnya. Oh ternyata nanti kalau misalkan kita lolos nih, kita bakalan langsung lomba ke Bandung. Gitu. Jadi kayak sebenarnya udah tahu pas pengumpulan abstrak gitu ya, tapi surprisingly ternyata tembus nih sampai final gitu. Jadi nggak terduga juga. Jadi harus ke Bandung gitu kan. Oke. Seru tuh Kak. Seru banget dong Kak. Seru ya. Jadi bisa sambil lihat juga nih Bandung nih saudara ya gitu. Iya benar. Oke. Nah, menarik. Teman-teman kan bisa dikatakan
juara ya gitu. Jadi kan kayak menggapai prestasi juga nih dari juara yang sudah dihasilkan ini. Nah, pas tahu teman-teman menang itu tuh gimana sih reaksi dan kesannya itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita lihat kayak oh ada yang seneng gitu, nah tapi mungkin dari teman-teman tuh kayak ada nih part-part lain yang sebenarnya dirasakan ketika menang itu seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Bening dulu nih. Oke, pas waktu pengumuman kejuaraan, jujur aku waktu itu lagi nggak ikut Zoom karena online kan, ininya, perlombaannya. Aku tuh lagi makan siang kebetulan, dan aku lupa kalau waktu jam segitu tuh jam pengumuman ini, apa namanya, kejuaraannya. Terus tiba-tiba ada yang ngechat aku, 2-3 orang gitu, bilang selamat, bilang selamat. Apa nih? Maksudnya kayak gak jelas banget selamat apa, sebenarnya apa, Iya. dia bilang kayak gitu. Terus pas waktu aku cek di grup, itu ternyata, oh juara, kayak gitu. Dan memang jujur gak expect sih, soalnya dari aku sama teman-teman tuh kayak udah tuh nggak apa-apa, yang penting ngumpulin hasilnya tuh gimana nanti aja, yang penting kita udah ngerjain sebaik mungkin gitu. Karena gak dapat dipungkiri ketika kita baca lagi hasil laporannya itu ada beberapa yang masih kurang kayak gitu. Jadi kayak kita nggak apa ya, nothing tulus lah kayak istilahnya, kita nggak terlalu berharap banyak, yang penting kita ngerjain sebaik mungkin, hasilnya di tangan yang maha kuasa aja gitu. Ternyata alhamdulillahnya ya juara. Oh, keren-keren. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari reaksi sendiri Kak Ben ini kayak oh lulus gitu. Karena tadi ya mungkin kayak nggak berekspektasi tinggi gitu ya Kak Bening. Jadi kayak ya udah kalau misalnya dikasih alhamdulillah, tapi kalau nggak juga mungkin belum rezeki. Tapi karena Kak Bening udah berusaha maksimal juga ya sama teman-teman kelompok, jadi ini hasil terbaiknya adalah juara gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dari Kak Felda nih, kayak gimana nih? Kalau dari aku mungkin kebalikannya Kak Bening ya. Oh, gimana, Jadi di gimana? awal waktu mau presentasi kita tuh udah yang pede, wah bisa nih, bisa menang gitu. Tapi waktu semuanya udah presentasi baru ngerasa kayak wah kok yang lain keren-keren ya, kok yang lain lebih bagus nih. Di situ mulai kayak turun apa ya? Turun ekspektasiku jadi turun gitu. Tapi surprisingly ternyata menang gitu. Jadi kayak wah ternyata kita masih bisa nih untuk menang, walaupun yang lain juga bagus-bagus, ternyata kita juga bagus gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari Kak Felda tuh sebenarnya udah ada nih yang terbesit gitu kayak oh pede dulu nih, pede gitu kan, bisa ini mah bisa menang gitu. Cuman pas udah ngeliat yang lain mungkin wajar gak sih Kak, kayak misalnya kita ngerasa aduh ya, apa yang lain juga bisa lebih menang, lebih baik dan lain hal gitu kan. Tapi benar sih tadi kalau misalnya kita udah berusaha maksimal ya, jadi ya silakan gitu, hasilnya itu kan ya udah kita udah berusaha gitu, mau menang atau tidak gitu ya, tadi kan tidak ada, maksudnya tidak akan ada ruginya juga gitu buat kita. Oke, nah kalau misalnya bisa ngulang dari awal nih buat Kak Felda ataupun Kak Bening nih, ada nggak sih hal yang mau diperbaiki atau saat proses menjalani itu yang kayak buat warning nih buat kita semua, kayak baiknya tuh kayak gini gitu. Nah mungkin boleh dari Kak Felda nih. Kalau dari aku sendiri mungkin karena kita itu dari awal nggak nyari dosen pembimbing, nah itu kesalahan kita tuh di situ. Jadi kayak harusnya dari awal kita ini nih bisa minta tolong ke dosen buat membimbing lomba kami. Jadi biar lombanya itu terstruktur dan nggak ada part yang kelewatan. Soalnya waktu kita udah ngumpulin ini full paper dan mau presentasi, kita tuh baru sadar ada hasil yang belum dimasukin. Kayak gitu Kak. Jadi kayak agak menyesal nih kenapa kemarin nggak masukin itu. Oke, jadi kalau misalnya saran dari Kak Felda sendiri, mencari dosen pembimbing gitu ya, jadi biar bisa lebih teliti lagi gitu dalam pengerjaannya ataupun lain halnya gitu ya, jadi kayak bisa ter-cross check. Terus juga kan dengan adanya dosen pembimbing mungkin kita juga akan lebih ini ya teman-teman, kayak lebih terpantau gitu, entah dari mungkin progres dan isinya mungkin gitu. Oke, sangat baik nih masukannya nih. Berarti kalau misalnya mau mencapai prestasi kemudian hari, mungkin Kak Felda akan mencari dosen pembimbingnya dulu gitu ya Kak. Oke, baik. Nah kalau dari Kak Bening nih kayak gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri yang bisa apa ya, jangan mepet. Betul, terjadinya jangan mepet, karena kebetulan waktu itu kan kami itu ikutnya tuh bukan dari pas waktu awal info itu dibuka gitu.
legislasi itu dibuka. Jadi udah agak maju baru deh. Ya meskipun itu ngambil dari tugas mata kuliah, tapi kan nggak dapat dipungkiri juga ada beberapa hal yang perlu direvisi, format-formatnya, terus ya harus ada teori yang benar-benar saklek gitu, yang harus benar-benar sesuai dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Jadi ya mau nggak mau itu kan harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, bukan yang semalam jadi gitu. Apalagi itu bukan satu hal yang gampang gitu. Ya kalau bisa diulang lagi sih jangan terlalu santai dan jangan terlalu mepet sih. Gitu aja Pak. Oke. Gitu. Baik. Kalau dari Kak Bening mungkin jangan terlalu mepet gitu ya. Mungkin tadi ada faktor karena Kak Bening ini udah ngedraft gitu ya bahasanya, kayak dari mata kuliah nih udah ada nih tema, isu, konten dan lainnya. Cuman bener nih kata Kak Bening, harus disesuaikan lagi gitu ya sama format atau isi dari lombanya itu. Jadi jangan mepet-mepet dan jangan terlalu nyantai gitu ya, walaupun kita tahu misalnya kita udah ada bahannya gitu untuk lomba tersebut. Oke, sangat informatif nih kan. Jadi kita dapat pandangan nih, di warning dari awal kayak pertama tadi nyari dosen pembimbing gitu ya, terus saat pelaksanaannya juga jangan disepelekan gitu ya, atau disantai-santai gitu. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya menurut teman-teman sendiri atau Kak Velda dan Kak Bening ini, itu tuh hal terpenting yang harus dimiliki seseorang ketika mengikuti lomba itu apa sih Kak? Ya boleh nih dari Kak Velda. Oke, dan kalau dari aku mungkin resiliensi. Seperti resiliensi. apa yang kita teliti, jadi kita meneliti tentang dukungan sosial dengan resiliensi hubungannya. Oke. Nah, seperti apa yang kita teliti, kita juga harus punya resiliensi. Jadi ketika kita udah mencoba nih, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita di situ nggak boleh nyerah, coba lagi gitu Kak. Oke, jadi kalau misalnya dari Kak Velda itu singkat padat jelas resiliensi gitu ya. Jadi kayak mau ups and down tetap naik lagi gitu ya. Jadi harus bangkit lagi gitu. Oke. Boleh nih kalau dari Kak Bening nih apa nih? Betul, sebenarnya apa yang udah disampaikan sama Kak Velda terkait resiliensi itu benar-benar harus dimiliki sama kita gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus aku juga mau nambahin komitmen. Oke, Betul, komitmen. Gak cuma komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir, tapi komitmen kepada diri sendiri. Kayak misalnya tujuan kita buat ikut lomba tuh sebenarnya apa sih? Mau dapat titel juaranya atau kita pengen berproses di pengalaman kita itu yang udah kita lalui gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berkomitmen kepada diri sendiri, terus juga punya resiliensi yang baik, menurut aku itu teman-teman kalaupun misalnya mau coba berkali-kali dan itu ternyata hasilnya tuh ya gak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, menurut aku tetap bakal dicoba lagi sih begitu. Oke. Jadi nggak menyerah. Oke. Dari komitmen itu ya Kak, karena mungkin tadi benar kata Kak Velda udah ada resiliensi, kita juga harus ada komitmen gitu. Karena tadi kalau misalnya mungkin worst case-nya kita nggak dapet apa yang kita harapkan, kita tuh bisa terus bangkit lagi gitu ya dan mencoba lagi. Oke. Betul. Saya sangat setuju ya gitu. Oke. Nah, mungkin kayak kita pengen tahu nih, udah setelah percakapan kita yang cukup panjang ini, pengen tahu dong kayak kalau dari Kak Velda ataupun Kak Bening ini boleh dong kasih tips-tips nih, kayak tips and tricks gitu, misalnya memilih lomba ataupun ikut lomba gitu. Mungkin boleh dari Kak Velda dulu. Oke, kalau dari aku, ketika mau milih lomba itu pilih yang sesuai minat. Jadi kalau misalkan sesuai minat kan kita ngejalaninnya jadi enjoy, jadi wah asik nih gitu. Jadi kayak kita nggak terlalu terbebani dengan lomba itu, tapi kita menjalaninya juga dengan suka hati gitu sih Kak. Oke, jadi kayak pilih yang kita minati gitu ya. Jadi kita akan berusahanya itu dengan tadi ya cita gitu ya. Kayak obrolan kita kali ini ya, bersama Cita menggapai prestasi. Bener. Jadi kayak dipilih-pilih lomba yang menurut kita kayak oh aku minat nih sama ini. Habis itu kita telusuri, jadi kayak kita nambah insight juga baru. Terus habis itu kita juga senang gitu ya menjalaninya. Oke, benar-benar. Boleh mungkin kalau misalnya dari Kak Bening nih mungkin ada tambahan. Setuju banget apa yang udah dibilang sama Kak Velda tadi ya, terkait apa yang kita pilih tuh harus sesuai dengan minat kita gitu. Soalnya kalau misalnya gak sesuai dengan minat kan kerjanya pun mungkin akan setengah-setengah. Terus juga yang perlu itu adalah apa ya kira-kira
dilihat juga timelinenya, kira-kira kita menyanggupi atau enggak. Soalnya yang namanya lomba itu kan kita nggak bisa milih ya, dia mau cepat atau lambat, mau santai atau enggak itu kan kita nggak bisa milih ya. Nah, kira-kira dilihat nih, itu kan biasanya kalau ada pengumuman soal lomba kayak gitu, suka ada penjelasan timelinenya nih. Nah, kira-kira di timeline tersebut kita menyanggupi atau enggak. Terus dilihat juga dari kesibukan kita, kira-kira dari kesibukan kita bisa nggak nih kita multitasking, ngerjain satu sisi hal terkait perkuliahan, satu sisi juga terkait lomba ini, begitu. Oke, kalau dari Kak Bening mungkin tambahannya tadi dilihat juga gitu ya timelinenya gitu, apakah dari kita tuh menyanggupi gitu. Jadi selain kita memilih lomba yang mungkin kita minati, kita juga melihat nih apakah kesibukan kita saat itu tuh menyanggupi untuk mengikuti lomba tersebut gitu. Oke, baik. Nah, mungkin last banget nih Kak, kakak-kakak bisa kasih apa ya mungkin ke viewers nih, ke Sobat Lepsi terkait lomba ini, adakah saran gitu untuk teman-teman Sobat Lepsi dan juga saya mungkin ya. Jadi kayak kira-kira tuh ada gak saran buat kita nih biar kita lebih tertarik untuk menggapai prestasi lagi nih? Mungkin boleh dari Kak Bening dulu nih. Oke, buat teman-teman mungkin saran yang bisa aku kasih tadi yang pertama, meskipun tadi aku bilang kira-kira menyanggupi atau enggak, itu bukan berarti ketika kita nggak sanggup kita berhenti buat ngejar gitu. Maksudnya sanggup nggak sanggup adalah dilihat dari skala prioritas kita, kira-kira lagi padat atau enggak begitu. Terus saran dari aku juga, ketika kita misalnya mau mengikuti suatu perlombaan itu jangan terlalu fokus sama hasil titelnya juara atau enggak. Soalnya kalau misalnya kita benar-benar terlalu menggebu-gebu dan berambisi untuk mendapatkan kejuaraan, misalnya hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu tuh otomatis pasti ada sakit lah di hati gitu, kecewa atau misalnya langsung down gitu, nggak percaya diri mungkin bisa aja. Nah, jadi ketika kita mengerjakan suatu perlombaan atau mengikuti suatu perlombaan itu gak apa-apa, nikmati aja dulu prosesnya. Kira-kira dari proses itu pasti ada sesuatu yang bisa kita maknai, bisa kita ambil, bisa kita pelajari begitu. Kalaupun misalnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu nggak apa-apa, kita coba lagi mungkin di kesempatan berikutnya begitu. Dan misalnya buat teman-teman yang buat takut mencoba, misalnya idenya tuh kira-kira oke nggak ya, ide yang bakal kita ajuin buat perlombaan tuh masuk akal atau enggak, malah jatuhnya takut terlalu remeh atau enggak, itu jangan terlalu jangan, itu istilahnya nggak usah dipikirin itu oke atau enggak, tapi dicoba aja, siapa tahu ide-ide teman-teman yang mau teman-teman kasih kontribusi ke perlombaan itu tuh ternyata ide yang unik dan belum pernah ada di penelitian-penelitian yang lain begitu. Itu juga jadi kayak salah satu nilai plus yang bisa teman-teman banggakan atau bisa teman-teman raih gitu buat kejuaraan itu, perlombaan itu begitu. Oke, tadi cukup lengkap sekali ya sarannya. Jadi kayak Kak Bening tuh juga ngasih nih warning nih, kayak juga kata-kata mungkin yang bisa teman-teman ambil dan resapi, kayak kalau misalnya ingin menggapai prestasi harus seperti ini gitu. Kak Bening tadi sudah menyampaikan dengan sangat jelas ya teman-teman. Nah, mungkin bisa nih kalau dari Kak Velda apa nih yang mau disampaikan? Kalau dari aku sendiri mungkin ini udah kita obrolin berkali-kali ya, berani mencoba. Jadi sebelum kita mulai lomba kan kita pasti harus mencoba ya, keluar dari zona nyaman. Jadi ketika kita udah berani mencoba apapun hasilnya itu, ya udah itu kita udah ngelakuin yang terbaik gitu loh. At least kita udah ngelakuin yang terbaik gitu. Sama mungkin percaya diri. Jadi ketika kita itu ngelakuin suatu hal dan kitanya nggak percaya diri, kita tuh akan kelihatannya tuh nggak terlalu dalam gitu loh untuk mengerjakannya. Jadi kayak ya udah sewajarnya aja, sebatasnya aja gitu. Tapi ketika kita percaya diri dengan kemampuan kita tuh bakal bisa lebih ngerjain hal itu dengan serius, kayak lebih wah gini langsung kayak muncul aja gitu loh Kak idenya gitu sih. Menurut aku. Oke. Jadi tadi ya kalau dari Kak Velda jangan pernah berhenti untuk mencoba gitu ya, terus aja mencoba dan ditambah dengan percaya diri gitu, karena bener sih kayak kita tuh masing-masing pasti punya potensinya masing-masing gitu ya, cuman emang harus dicoba tadi gitu kan, biar semuanya tuh keluar dan bisa tuh menggapai prestasi yang diinginkan dari kita semua gitu. Oke. Nah, dari aku rasa cukup ya, kita pembicaraannya cukup panjang dan tadi sangat insightful banget Kak, benar jujur dari Kak Velda ataupun dari Kak Bening. Jadi kayak dari aku pun ataupun nanti Sobat Lepsi juga
belajar gitu ya, belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Kak Velda dan Kak Bening gitu kan, dari mulai prosesnya sampai akhirnya itu seperti apa, bahkan juga ada saran-saran dan pandangan-pandangan kakak-kakak nih terhadap proses dari perlombaan itu sendiri gitu. Oke, mungkin karena tadi kita udah cukup panjang juga ya ngobrolnya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sahabat Lepsi yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.